Tuan Sang terpental hingga ke lantai. Kepalanya terbentur dan berdarah. Tendangan itu sangat keras dan tepat sasaran hingga bisa membuat Tuan Sang tidak bisa mengelaknya. "Dasar keparat!" ucap Presbyterian sembari menatap ke arah Tuan Sang dengan tatapan mengerikan. "Sialan! Siapa kamu? Jangan ikut campur dengan urusanku. Apa kamu tidak tahu siapa saya, ha?" teriak Tuan Sang marah tanpa melihat si pemukul itu. Presbyterian hanya berdiri melihat Tuan Sang sampai tergeletak di lantai dengan tatapan mengerikan. Ia hanya memberikan tatapan tajam pada Tuan Sang yang masih tergeletak di lantai itu. "Akan kuberi kamu pelajaran," ucap Tuan Sang dengan kesal. Kemudian Tuan Sang berbalik badan dan ingin sekali melihat siapa yang punya nyali untuk memukulnya itu. Kemudian, setelah Tuan Sang berbalik, ia nampak begitu terkejut. Seseorang berbadan tinggi dan kekar, yaitu Presbyterian, tiba-tiba menatapnya dengan tatapan mengerikan. Ya, tatapan yang begitu mengerikan sehingga memancarkan aura seperti ingin membunuh orang. Presbyterian, ucap Tuan Sang terbata-bata dan langsung ketakutan saat ia melihat Presbyterian adalah orang yang menendang kepalanya dengan kasar. Kenapa dia bisa jadi wanita Zheng Yu? Jika itu benar, maka habislah aku, gumam Tuan Sang dalam hatinya ketakutan. "Maafkan saya, Presbyterian. Saya yang salah. Mohon kemurahan hati Anda untuk memaafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau wanita ini adalah wanita Presbyterian. Tolong ampuni saya, Presbyterian." So, Tuan Sang memohon maaf sesegera mungkin sambil berlutut di bawah kaki Zheng Yu. "Cepat pergi dari sini," jawab Presbyterian yang dingin dan tak menggubris apa yang dikatakan oleh Tuan Sang. Baik, Tuan," ucap Tuan Sang ketakutan. Seluruh tubuhnya mulai berkeringat dingin. "Cepat pergi, atau aku tidak akan sungkan lagi," ucap Presbyterian sembari melirik ke bawah dengan tatapan tajam, melihat Tuan Sang yang masih berlutut di bawah kakinya. Kemudian Tuan Sang langsung bangun dan beranjak dari posisinya hingga lari terbirit-birit seperti telah melihat hantu dan meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Jika tidak, Tuan Sang mungkin tidak akan sanggup melihat apa yang akan terjadi jika ia tidak segera pergi dari tempat itu. Kini, tinggal Terry dan Zheng Yu saja di sini. Terry sangat ketakutan. Badannya jadi begitu lemas. Kemudian Terry pun jatuh terduduk di lantai. Tatapannya menjadi kosong seketika, serta baju yang dikenakannya pun berantakan tak karuan lagi. Bahkan rambutnya pun sudah acak-acakan, berantakan tak karuan. Melihat Terry yang seperti itu, Presbyterian langsung berjalan menghampiri Terry tanpa berkata apapun. Duduk di lantai. Tatapannya menjadi kosong seketika, serta baju yang dikenakannya pun berantakan tak karuan lagi. Bahkan rambutnya pun sudah acak-acakan, berantakan tak karuan. Melihat Terry yang seperti itu, Presbyterian langsung berjalan menghampiri Terry tanpa berkata apapun. Langkah kakinya mulai berhenti ketika Presbyterian sudah berada di depan Terry. Lalu ia melepaskan jas yang dikenakannya, kemudian menutupi tubuh Terry dengan jasnya. Di saat Terry masih syok akan kejadian yang baru saja dialaminya, Zheng Yu langsung menggendongnya. Terry hanya diam,
tidak berkata apapun. Tubuhnya menjadi lemas saat kejadian itu, dan terlebih lagi, Terry sangat terkejut. Ternyata pria yang menolongnya adalah Direktur Zhang Yu. Sungguh membuat Terry membisu 1000 kata. Kemudian Terry merasa seperti ada yang aneh dengan dirinya. Tubuh Terry terasa panas dan seperti merasa kesakitan. Kemudian Terry berpikir keras, apakah minuman yang disodorkan oleh Tuan Sang sudah diberikan obat? Jika itu benar, Terry benar-benar merasa khawatir. Panas, panas, ucap Terry sembari menutup matanya saat ia masih digendong oleh Presidir Zhang. Sial, apa dia telah diberi obat oleh si tua sialan itu? Gumam Zhang lirih ketika melihat raut wajah Terry yang nampak memerah. Siapkan mobil cepat, ucap Presidir Zhang melalui telepon. Ia menelpon bawahannya agar segera menyiapkan mobil untuknya. Dan beberapa menit kemudian, Tuan, mobilnya sudah siap, ucap supir Zhang dengan hormat sembari membukakan pintu mobil untuknya. Kemudian Zhang Yu yang masih menggendong Terry itu langsung masuk ke dalam mobil. Kembali ke rumah, pinta Zhang Yu pada sang supir. Baik, Tuan, jawab pak supir, kemudian langsung menyetir mobilnya dengan cepat kembali ke kediaman Zhang. Panas, ucap Terry setengah sadar, kemudian menarik dasi yang dikenakan Presidir Zhang. Presidir Zhang nampak terkejut ketika melihat Terry yang berinisiatif duluan untuk menggodanya. Terry tidak berhenti menggoda Zhang Yu di dalam mobil karena efek obat yang diberikan oleh Tuan Sang belum menghilang darinya. Wajah Zhang Yu tiba-tiba memerah saat Terry terus-menerus melakukan hal itu di dalam mobil. Hei, agak cepat, ucap Zhang Yu memerintah supirnya agar melaju lebih cepat lagi agar sampai di kediaman rumahnya. Baik, Tuan, jawab supir, kemudian menambah lagi kecepatannya. Dan akhirnya mereka sampai di kediaman keluarga Zhang Yu, tepatnya di kamar tidur Zhang. Presidir Zhang menggendong Terry sampai ke kamarnya. Kemudian ia meletakkan Terry di ranjang. Terlihat jelas, Terry merasa sedang tidak nyaman, seperti kepanasan. Walau dalam ruangan itu AC sudah sangat dingin. Ya, perasaan seperti itu sungguh tidak enak, gumam Zhang Yu dalam hatinya. Tolong aku, ucap Terry semakin melemas. Pandangannya pun semakin memburam. Tidak. Aku ini pria sejati, tidak akan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seperti ini. Gumam Presidir Zhang lirih sembari memalingkan wajahnya yang saat ini sedang memerah karena melihat pose Terry yang seperti itu. Setelah itu, Presidir Zhang membawa Terry ke kamar mandi. Di situ, Terry diletakkan pada bathtub yang begitu besar. Kemudian Presidir Zhang menyalakan air dingin dan menyiram seluruh tubuh Terry. Terlihat Terry semakin membaik. Dalam hati, Zhang Yu berkata, sepertinya obat yang diberikan oleh si tua itu tidak sebanyak paman keduanya. Kemudian mata Presidir Zhang menatap wajah Terry. Lalu ia mengamati wajah Terry sejenak. Presidir Zhang yang baru saja mengamati Terry itu menelan ludahnya sendiri. Terry terlihat sangat cantik jika dilihat dari dekat. Tiba-tiba, jantung Presidir Zhang berdetak cepat. Ternyata ia baru sadar kalau wanita yang di depannya saat ini benar-benar sangat cantik. Mulutnya yang lembab seperti madu dan berwarna pink terlihat sangat menggoda. Kemudian Presidir Zhang memalingkan wajahnya sejenak dan berbalik. Lalu ia pergi meninggalkan kamar mandi itu dan membiarkan Terry seorang diri di dalam. Setelah itu, Presidir Zhang turun ke bawah. Ia memanggil salah satu pelayannya dan menyuruh pelayan itu untuk menggantikan pakaian Terry sesegera mungkin.
Belikan baju untuk wanita di atas, serta gantikan baju untuknya. Lalu papa dia sampai ke atas ranjangku. Ucap Presidir Zain memberi perintah pada para pelayannya. Baik, Tuan. Jawab kedua pelayan Zain serentak. Setelah itu sang pelayan pun memesan sebuah baju satu set untuk Terry, dengan pengiriman yang paling cepat untuk diantarkan ke kediaman Zain hari ini juga. Setelah beberapa jam kemudian, baju yang dipesan sudah datang. Dua pelayan wanita itu pun segera naik ke atas untuk menjalankan perintah dari tuannya. Sesampainya di kamar mandi, wah, nona ini benar-benar cantik ya, ucap salah satu pelayan ketika ia melihat wajah Terry dari dekat. Benar, dia benar-benar sangat cantik, jawab pelayan satunya sembari tersenyum mengagumi kecantikan Terry. Kemudian pelayan itu menggantikan baju Terry yang basah kuyup. Setelah mereka selesai mengganti bajunya, mereka berdua pun memapah Terry sampai keranjang Presidir Zain. Tubuh Terry sangat dingin. Terlihat jelas ia masih sangat lemas. Tak lama kemudian, setelah para pelayan baru saja selesai memapah Terry, tiba-tiba Presidir Zain kembali ke kamarnya. Tuan, kami sudah menyelesaikan seperti yang Anda minta, ucap kedua pelayan itu secara bersamaan sembari menundukkan kepala di hadapan tuannya. Presidir Zain hanya memberikan isyarat tangan, menyuruh para pelayan keluar dari ruangannya. Kemudian para pelayan pun langsung mengerti apa yang dimaksud tuannya itu dan langsung bergegas pergi. Kak Rangga, aku mencintaimu. Kumohon, jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Gumam Terry mengigau menyebut nama Rangga saat ia tak sadarkan diri. Presidir Zain terdiam sejenak. Oh, mengigau ya? Beraninya kau menyebut nama pria lain di hadapanku saat kau sudah melakukannya bersamaku, ucap Presidir Zain sembari tersenyum sinis. Lalu ia berjalan mendekat ke arah Terry dan duduk di samping Terry yang masih tertidur itu, secara perlahan agar ia tidak membangunkannya. Kak Rangga, gumam Terry lirih sembari memegangi wajah Presidir Zain yang dianggapnya sebagai Rangga. Hei gadis baik, lihatlah. Lihat siapa ini. Aku adalah Zhen Yu. Kamu dengar itu? Ucap Zain begitu marah. Dan entah kenapa dirinya begitu marah saat mendengar Terry menyebut nama pria lain di hadapannya. Kemudian Presidir Zain yang masih merasa kesal karena Terry baru saja menyebut nama pria lain di hadapannya, sontak langsung mencium bibir Terry agar Terry tidak bisa menyebut nama pria lain lagi di hadapannya. Sungguh membuat orang kesal saja, gumam Presidir Zain dalam hati. To be continued.